Mereka dikasih hati Allah, tapi tidak digunakan untuk yafqahuna biar memahami ayat Allah. Hati yang digunakan itu bukan untuk menguatkan keimanan, bukan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya hanya untuk memikirkan duniawi, hanya untuk terus merenungkan tentang kehidupan dunia tanpa pernah dia memikirkan ayat-ayat Allah. Lalu ajak pengajian dia mau, diajak kumpul-kumpul taklim dia nggak mau, diajak belajar tentang agama dia nggak mau. Ini mesti apa? Karena tujuan akhir kehidupannya bukan akhirat. Dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dia tidak mau kenal agama, dia tidak mau kenal Allah. Sampai detik ini nggak pernah kakinya menginjakkan di masjid. Sekali-kalinya dia mau menginjakkan ke masjid, sholat bukan berjamaah di belakang imam, tapi di depan imam, alias mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita di Rudy Krosok Channel, channelnya edukasi, informasi dan hiburan. Pada video kali ini kita akan dengarkan kajian dari Ustadz Amiruddin Musli MPDI, pimpinan Pondok Pesantren Al-Firdaus Bandar Lampung, tentang sesuatu yang bisa menghantarkan kita ke neraka. Kajian ini terbuka untuk umum muslim dan muslimah. Marilah kita dengarkan kajian dari Ustadz kita. Namun sebelumnya bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini tolong segera di subscribe, share dan bunyikan loncengnya. Karena membantu sesama juga merupakan ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum 'aynun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, tidak ngerti apa. Jadi begitu kita lahir awalnya kita tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa, tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi Allah sudah kasih potensi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah sudah kasih potensi sam'a, silakan bagi, wal absar mata, al afidah hati, agar kamu bersyukur. Satu sisi dari tiga potensi yang Allah berikan ini, disitulah kita bisa bicara, disitulah kita bisa mengetahui sesuatu. Awalnya ta'lamuna syai'an, tapi dengan tiga potensi ini kita bisa mengetahui sesuatu, kita bisa bicara, kita bisa mendengar sesuatu, dan hati kita bisa menerima sesuatu. Maka kalau ada orang tidak mendengar, pasti dia tidak bisa berbicara, karena tidak ada informasi yang masuk. Jadi kalau anak kita ada letak lagi bayi tidak nengok, nah ini bisa ada masalah dengan telinganya. Kalau nggak ketahuan sampai besar, jelas dia nggak dapat informasi apa.
kasih mata untuk apa? Melihat. Dengan mata Allah kasih kepada kita, kita bisa membaca, kita bisa meneliti, kita bisa mengamati, ya kan? Maka ada orang nggak bisa baca, alias karena dia buta, itu masih mendingan ketimbang nggak mendengar. Kalau orang nggak bisa melihat, itu masih bisa mendengar, dia masih bisa dapat informasi. Tapi kalau orang cuma bisa melihat, dia nggak bisa bicara. Maka ada orang buta, itu jago main Android. Kalau ngetik di WA itu orang buta, katanya buta, tapi dia kalau ngetik di WA itu, subhanallah, lebih sempurna tulisannya ketimbang yang melek. Yang melek kadang-kadang karena dia jempol salah-salah. Tapi orang buta, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, maaf, karena dia mendengar, dia cukup dengan suara. Bahkan maaf, Bapak saya punya komunitas teman-teman tunanetra. Itu kalau ada pengajian, sound systemnya lebih sip daripada orang yang melek. Kadang-kadang orang melek itu sembarangan kalau ngasih ustaz sound system, udah ribut, udah scoring. Mereka itu luar biasa. Kadang-kadang masih pakai laptop juga, kan? Ya pakai laptop juga mereka. Jadi maju. Saya punya komunitas tunanetra tuh, saya buat pengajian itu Abdullah bin Umi Maktum. Dan Abdullah bin Umi Maktum itu sahabat Rasulullah buta yang taat di kala itu. Wal afidah, kalau kasih itu hati untuk apa? Memahami, ya, sehingga punya rasa, menanamkan akidah, keimanan dan sebagainya. Nah, dari 3 potensi yang Allah berikan ini, bisa orang itu ke depan menjadi ahli surga. Tapi bisa karena 3 hal ini juga orang itu bisa menjadi ahli neraka. Apa penyebabnya? Adalah karena lalai. Jadi tema hari ini apa tadi? Apa? Hamba-hamba yang lalai. 3 potensi yang Allah berikan, sam'a, absar, afidah, bisa menjadikan dia ahli surga. Tapi bisa dia juga menjadi ahli neraka. Kenapa? Penyebabnya adalah lalai. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Jadi motivasi hanya ceramahnya buat kita ya. Biar tambah semangat nenek-nenek ya. Nek, kalau saya bahas di sini tahu seorang mending. Jadi nggak usah tinggi-tinggi. Duduknya aja di majelis ini, nenek ini sampai jam 7 nanti. Saya sudah berpahala, Allah ampuni dosa-dosanya, ya kan? Doanya dikabul. Kalau ada hajat nih, sambil doa, kabul doanya. Kalau perkara materi, keluar dari sini jangan kesinggung, lalu bisa jadi lupa. Karena apa? Karena sudah tua. Tapi juga syukur kita bisa jadi tua. Banyak orang yang nggak nyampe tua, kan gitu. Tapi syukur jadi tua. Banyak orang nggak nyampe tua, belum sempat dia tobat, belum sempat dia ibadah, belum sempat dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah ambilnya. Itu sebab ya syukur kalau memang dari muda menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Namanya kehidupan. Sungguh di dalam neraka itu banyak di kalangan jin dan manusia. Apa penyebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Pertama, mereka dikasih hati Allah, tapi tidak digunakan untuk yafqahuna biha, memahami ayat Allah, memahami firman Allah, memahami hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hati yang digunakan itu bukan untuk menguatkan keimanan, bukan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya hanya untuk memikirkan duniawi, hanya untuk terus merenungkan tentang kehidupan dunia tanpa pernah dia memikirkan ayat-ayat Allah. Lalu ajak pengajian dia apa? Diajak kumpul-kumpul taklim dia nggak mau. Diajak apa? Belajar tentang agama dia nggak mau. Ini mesti apa? Karena tujuan akhir kehidupannya bukan akhirat. Kita tujuan akhirnya apa? Akhirat. Mana buktinya?
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina, ya Allah, karuniakan kepada kami kebahagiaan di dunia. Tapi nggak selesai di situ. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebahagiaan akhirat. Maka visi kita, tujuan akhir kita akhirat. Dan wa qina adzabannar, terbebas dari api neraka, azab neraka. Itu visi akhir. Kalau dunia, dia tidak akan pernah berpikir akhirat. Padahal kehidupan akhirat lebih kekal, lebih baik, lebih bagus, lebih lama. Kenapa saya katakan lebih lama? Kalau dunia paling banter umur kita 80 tahun, ada 90 tahun, 1-2, kebanyakan 60 sekian tahun. Rasulullah 63 tahun, tapi Rasulullah sendiri di dalam kubur berapa lama? 1400 tahun lebih Rasulullah dalam kubur. Bayangkan kalau kita tidak ada amalan terbaik yang kita bawa. Bayangkan kalau kita nggak ada kebaikan yang kita bawa, bekal yang kita bawa, selesai kita di dalam kubur aja. Sama mungkar nakir. Ya, jadi yang pertama, punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami daripada ayat-ayat Allah. Belajar ilmu Allah, baik itu ilmu yang nampak maupun yang tertulis dalam Quran maupun yang ada di alam. Dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dia tidak mau kenal agama, dia tidak mau kenal Allah. Sampai detik ini, tidak pernah kakinya menginjakkan di masjid. Sekali-kalinya dia mau menginjakkan ke masjid, sholat bukan berjamaah di belakang imam, tapi di depan imam, alias mati. Itu pun sudah buat rempong orang sekampung. Nauzubillah dari semana. Kemudian ia punya mata, la yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat. Buta matanya, melek tapi hakikatnya buta. Tak pernah digunakan membaca firman Allah, tak pernah digunakan untuk membaca ilmu Allah, tak pernah digunakan untuk membaca Quran. Bersyukur kita kepada Allah, selagi muda dia nggak pernah baca Quran, begitu dia tua dia rajin baca Quran. Alhamdulillah, hidayah Allah nyampe. Bersyukur kepada Allah, lagi muda nggak bisa baca Quran, sudah tua dia mau belajar. Bahkan ada sudah tua dia mau menghafal Quran banyak. Bisa nggak? Bisa. Oh, itu mujizat Allah. Mujizat Allah gampang semuanya. Ketika Allah berkehendak bisa. Walaupun kadang-kadang kalau sudah tua susah makhrajnya. Namanya ompong, mudah kan gitu. Sudah susah nyebutnya, ngomongnya sudah nggak masalah. Yang dilihat oleh Allah itu proses. Prosesnya yang dilihat oleh Allah. Berusaha untuk bisa, berusaha mau belajar, berusaha untuk datang ke majelis. Terkait nyambung tidak, cepat atau lambat, bisa atau tidak urusan nanti. Yang penting usaha. Punya mata, matanya buta. Ya, buta bukan buta zahir, tapi hakikat dari segalanya. Bahwa dia tidak mampu matanya melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Matanya tidak mampu melihat kekuasaan Allah. Semua yang terjadi di alam ini bicaranya bukan kekuasaan Allah. Oh, itu adalah hukum alam. Oh, itu adalah gejala alam. Sehingga tidak terbuka hatinya untuk dekat kepada Allah. Tidak ada rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Walau adzan la yasma'una, dia punya telinga, tuli telinganya. Tidak mau mendengar kebenaran, tidak mau mendengar firman Allah. Ada orang ngaji kepanasan. Ada nggak yang begitu, Pak? Ada orang ngaji kepanasan? Ada, bukan orang ruqyah penyakitnya, bukan. Ya, itu pasti tuli. Nggak mau dia dengar ayat, nggak mau dia dengar kebenaran. Dengan kesombongan hatinya tadi, ya dianggap apa itu? Kenapa? Dunia yang ada di kepala, harta yang ada di kepala, jabatan, apalagi kalau punya jabatan sombong. Bapak saudara dirahmati Allah, dah. Yang ini kata Allah penyebabnya, yang seperti ini kata Allah, ya
yang nggak mau menggunakan hati, nggak menggunakan mata, nggak menggunakan telinga untuk menerima hidayah Allah, memahami ayat Allah, memahami kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Apa kal an'am? Allah mengibaratkannya kayak binatang. Jeleknya lagi balhum adol, lebih buruk daripada binatang. Coba parah. Ada nggak manusia yang lebih buruk daripada binatang? Banyak. Allah mengistilahkan orang yang nggak menggunakan hatinya, orang yang nggak menggunakan matanya, orang yang nggak menggunakan telinganya untuk meraih, merebut, memahami kekuasaan Allah, hidayah Allah, ilmu Allah tentang agama. Kal an'am, kata Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Kenapa? Karena nafsu yang dikedepankan. Karena urusan syahwat yang dikedepankan, karena urusan makan dan minum yang dia kedepankan. Bahkan kal an'am bal hum adall, lebih buruk daripada binatang. Binatang sesama binatang belum tentu saling membunuh. Harimau sama harimau belum tentu saling membunuh. Betul. Kucing dengan kucing belum tentu saling membunuh. Ayam dengan ayam belum tentu saling membunuh. Tapi manusia, jenderal bisa nembak apa? Sampai sekarang sidangnya nggak selesai. Apa sih yang menjadi penyebab itu? Maaf, walaupun mereka beragama yang berbeda, agama yang lain juga mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, ya kan, mengajarkan sopan santun. Tapi maaf, apa sih sebenarnya yang menyebabkan nafsu? Apa yang menyebabkan seperti itu? Harta, apa yang menyebabkan kedudukan, apa yang kesombongan, itu yang menyebabkan mereka seperti itu. Maka nanti anak-anak kita harus jadi polisi yang baik, tapi syaratnya hafal Quran, biar nanti nggak nembakin orang. Terus ada nggak ayam jago ngejar ayam jago mau dikawinin? Ada nggak? Nggak ada. Kambing ngejar kambing mau dikawinin? Ada nggak? Kalaupun ada ya itu binatang. Tapi nggak ada. Tapi manusia ada nggak? Ada nggak manusia? Ada. Kalau Nabi balhum adall, lebih jelek dari ayam jago, kata Allah, lebih jelek dari binatang. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Nah, mereka itu kata Allah lalai, asik dengan dunianya, asik dengan dunianya, asik dengan hartanya, asik dengan jabatannya, asik dengan kebahagiaannya, asik dengan segala macam, sehingga lalai. Maka orang diuji sama Allah. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji. Allah menciptakan kehidupan. Allah menciptakan kematian. Wal hayat, kehidupan. Kematian itu dalam arti sempit, lepasnya ruh dengan jasad. Arti luasnya bangkrut, sakit, turun jabatan, ya kan? Macam-macam, sesuatu yang gak enak deh. Wal hayah, kehidupan, harta, kedudukan, jabatan, punya ini, punya itu adalah kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak lain Allah ciptakan itu semua untuk menguji sejauh mana kebaikan amalnya. Pertanyaannya, orang kalau diuji dengan kesakitan, orang diuji dengan kesulitan, orang diuji dengan kepayahan, memang ada yang lain dari Allah. Tapi justru lebih banyak yang lebih dekat kepada Allah. Mohon pertolongan, minta amalan ini, minta macam-macam doa dan sebagainya, betul nggak? Tapi orang kalau diuji dengan kehidupan, kebahagiaan, kedudukan, kejabatan, kita bisa lihat dikejar itu jabatan dengan berusaha bermacam cara dia raih,
Tapi begitu dia sudah duduk, lalai. Akhirnya berakhir dengan penjara. Nggak kuat dia menghadapi cobaan itu. Nggak kuat dia menghadapi kehidupan itu. Banyak orang yang gagal karena Allah kasih kehidupan yang kehidupan yang bergelimang harta, jabatan. Banyak orang yang gagal, berakhir dengan penjara, berakhir dengan kematian yang drastis. Maka kita bersyukur Bu kalau kita diuji sakit, nah ya. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah mengutus 4 malaikat tuh kalau orang sakit. Untuk apa? Malaikat pertama mengambil rasa. Malaikat kedua ngapain? Mengubah aura wajah. Malaikat ketiga mengambil tenaganya. Malaikat keempat mengambil dosanya. Kalau masih panjang umur, ditakdirkan untuk sembuh lagi, 3 malaikat diutus, 1 malaikat enggak. Yang satu membalikan rasanya, membalikan aura wajahnya, membalikan tenaganya, dosanya nggak dibalikin. Kalau bersakit, alhamdulillah, ini sakit rematik cerita kemana-mana. Namanya sudah tua. Ya, kemana ngumpul ceritanya penyakit. Kemana ngumpul ceritanya penyakit, keluhan. Nggak boleh. Harus tetap bersyukur kepada Allah karena penyakit yang Allah berikan terakhir kepada kita itu jadi kafarat, penggugur dosa. Bu, tetap semangat. Semangat beribadah kepada Allah. Bapak Saudara yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu, bagaimana agar supaya dari 3 potensi yang Allah berikan kepada kita yang tidak jadi lalai, Allah dalam surat Asy-Syams bilang ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Perbaiki lingkungan kita. Allah mengilhamkan fujur, takwa. Jadi di antara kita ini ada sifat fujur, ada takwa. Sebaik-baiknya orang mesti ada jeleknya, sejelek-jeleknya orang mesti ada baiknya. Tinggal persentasenya banyak mana. Qad aflaha man zakkaha, kalau orang itu selalu mensucikan diri, datang ke masjid, rajin beribadah, kumpul dengan orang-orang soleh, baca Quran, selalu dengan pengajian, maka dia adalah orang-orang yang mensucikan diri dan akan bahagia. Benar. Kenapa? Presentasi baiknya lebih banyak, walaupun masih ada buruknya. Pengajian rajin tapi ngomel jalan terus. Bapak-bapaknya pengajian rajin tapi bakhil. Ya baiknya, buruknya itu kelemahannya. Suatu hal yang nggak ada yang sempurna kita itu. Tapi baiknya lebih banyak. Presentasi kebaikannya, amalnya lebih banyak. Ya Pak. Maka apa kuncinya? Banyak mensucikan diri. Gimana caranya? Datang ke majelis, rajin ibadah, ya kan? Kumpul dengan orang-orang soleh, kurangi kemaksiatan. Kalau sudah tua sepuh nggak usah lagi. Kalau ada organ tunggal pengen nyai ke pamut, tahu diri. Senam boleh, senam nenek-nenek, tapi juga jangan kemenelan. Laju bajunya ketat, apalagi yang bisa dilihat. Nek, cuma hitam, selfie terus kerjaannya udah nenek. Kurangi. Khawatir maut kita menjemput dalam kondisi yang nggak baik. Kalau sudah dalam kondisi yang nggak baik, ceritanya nggak baik, jadi fitnah, ya kan? Jadi kurangi seperti itu. Udah datang pengajian nenek-nenek, bapak-bapak juga, walaupun nggak nyambung, datang aja dah. Ya, mudah-mudahan kita berakhir dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Wa qad khaba man dassaha. Rugi orang-orang yang suka mengotori dirinya. Sudah tua, banyak tempat-tempat maksiat, gak mau kumpul dengan orang-orang yang soleh, masih melakukan zalim, hati selalu dikotori dengan sifat-sifat sombong, hasad, dengki, iri, ngegibah terus tiap hari. Ya kan? Apalagi gibah zaman sekarang tidak hanya offline, online gibah sekarang. Kayak mana gibah online? Pakai WA ngomongin orangnya, di chat.
di grup dari 100, berarti ngegibah dengan 100 orang. Kalau offline paling 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau di apa? Betul nggak, Pak? Nggak tahu kalau bapak-bapak, kalau nggak punya apian. Kalau ibu-ibu masih doyan selfie, bapak-bapak nggak? Ibu-ibu walaupun nenek-nenek selfie kerjaannya. Nah, bapak saudara yang dirahmati Allah, itu upaya bagaimana supaya kita 3 potensi ini bisa terawat sehingga kita tidak lalai. Jangan beri kesempatan kita untuk melakukan keburukan, jangan beri kesempatan diri kita untuk melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Maka termasuk anak-anak kita sekarang kan tantangannya besar, karena potensi sama absor afidah itu hakikatnya sudah ada dalam kandungan. Maka upaya kita, ya mungkin nenek-nenek nggak punya anak lagi, ke cucu, ke anak, ya dengan cucu kita. Sama besar afidah itu sudah diberikan oleh Allah semenjak ruhnya ditiupkan pada saat janin berada di dalam rahim seorang ibu. Potensi sudah mulai. Maka kalau ulama ya menyarankan selalu orang tua yang melakukan kebaikan, orang tuanya mengaji, orang tuanya selalu beramal yang baik, akan berpengaruh secara positif terhadap perkembangan anak dalam kandungan. Karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu mesti terdengar, terlihat. Ada kisah seorang penulis novel. Dia naik di atas sebuah jembatan sedang hamil 8 bulan. Dia bilang begini, ya Allah, andaikan aku ditakdirkan kaya ini, rasanya aku membangunkan rumah-rumah orang-orang yang ada di bawah kolong jembatan ini. Kemudian lahir seorang anak perempuan, anak itu kembali menjadi seorang penulis, naik di atas jembatan yang sama, anak itu mengucapkan kalimat yang sama yang diucapkan oleh ibunya pada saat dia dalam kandungan. Maka ibu salam sama anak-anak perempuannya, kalau sedang hamil lakukan kebaikan, karena sama absor afidah itu sudah mulai potensi, sudah mulai berfungsi. Ada seorang kiai dari Jakarta, penghafal Quran, saya namanya lupa, waktu itu pernah ceramah di Natal. Dia bilang begini, ketika saya menghafal Quran, ada satu surat, dia bilang, yang ketika saya menghafal itu begitu mudah dibandingkan surat-surat yang lain. Ternyata selidik punya selidik, ibu saya waktu saya sedang mengandung itu rajin baca surat itu. Waktu saya berada di kandungannya, ibu saya waktu dia sedang mengandung saya itu rajin baca surat yang saya hafal itu. Maka saya lebih mudah menghafal itu. Berarti sama besar. Kalau orang barat untuk menggunakan fungsi otak supaya dia mengalami perkembangan dan kecerdasan, dia dengarkan lagu-lagu jazz. Kita punya cara lain. Ulama bilang rajinkan baca Quran. Secara psikologis itu akan menyerap ke dalam perkembangan janin. Maka istilah ada orang, jangan tuh makan kalau ngidam turutin walaupun ngidamnya aneh, ya kan? Itu sebenarnya gangguan psikologis yang pada hakikatnya itu sebenarnya nggak harus mesti diturutin. Nanti kalau diturutin ngiler, ya kalau yang diturutin hal yang wajar nggak apa-apa. Kalau diturutinnya suruh nyium kelek suami orang, jangan repot. Ada nggak ada? Kenapa? Setan juga masuk pada saat itu, nggak tinggal dia. Jadi Bapak Saudara dirahmati Allah, sama Abu Sa'ad sudah mulai berfungsi di dalam hati anak kita atau dalam kita sendiri pada saat dalam. Maka mari supaya kita tidak menjadi lalai seperti itu. Fungsikan pendengar sampai tua, telinga untuk mendengarkan kebaikan, hati khawatir. Ada kekhawatiran. Sudah tua masih juga nggak mau dengar atau memahami agama Allah. Sudah sampai umur dia tidak mau, telinganya dan tidak pernah, dan sulit mendengar hidayah Allah. Matanya juga sama, tidak bisa melihat hidayah Allah. Apa penyebabnya? Karena sudah berkarat
ditumpuk dengan berbagai kemaksiatan dan kezaliman, dikhotam oleh Allah. Khotam. Apa khotam? Tutup semua. Nah, kamu bersyukur kita sudah Tuhan masih mampu aja. Banyak misalnya sudah susah, dikhotam sama Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu diberi peringatan, enggak diberi peringatan, sama aja, sawa'un 'alaihim, kata Allah, tidak pernah mau beriman kepada Allah. Orang-orang kafir itu bukan enggak dengar berita tentang Islam. Orang-orang kafir itu bukan tak mau mengakui tentang kebenaran Islam. Tapi apa? Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Khatamallahu ala qulubihim, lagi kepada 3 potensi Allah berikan. Allah sudah menutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah sudah nutup telinganya. Wa ala absarihim, Allah sudah nutup matanya. Maka Allah akan beri azab kepada mereka. Azab ya. Pak, na'udzubillah. Jadi kalau ada orang di luar sana gak tobat-tobat, gak mau ibadah, gak mau dekat dengan Allah, masih di kepalanya itu hanya dunia. Saya pernah ketemu ya, ada orang almarhum, semoga Allah ampuni dosa. Nggak saya sebutkan namanya, nggak boleh jadi gibah. Amalannya aja dikit. Umur udah hampir menjelang 80 tahun. Dia bawa buku kecil. Pikir saya, surat Yasin atau surat-surat lain. Izin Pak, sebenarnya Bapak bawa apa itu? Dia bilang apa? Catatan lagu-lagu. Catatan lagu-lagu. Saya ini nggak bisa Pak kalau ada organ tengahnya. Udah 80 tahun. Catatan lagu-lagu. Selayaknya bapak-bapak ini yang dibawa apa? Catatan Quran. Catatan lagu. Ada Pak? Ada seperti itu. Saya nggak bisa Pak kalau ada organ tengahnya. Jadi kalau ada acara ini selalu minta disiapkan. Ada acara selalu disiapkan musik. Ya boleh, hiburan boleh, tapi bukan jadi tujuan akhir. Hobi boleh hobi, tapi juga tahu diri. Kan begitu. Illa kecuali Roma Irama, kalau memang penyanyi. Roma Irama pun dalam sebuah ceritanya, kalau dia tidak sedang manggung, dia tidak nyanyi. Nyanyi itu pas dia manggung aja. Kalau nggak lagi manggung nggak nyanyi. Jadi kalau di mobilnya, di apanya, cerita sejarahnya, nggak ada dia suara musik di dalam mobil itu. Nggak ada suara musik. Karena pada saatnya ya dia harus ibadah. Artinya gitu kan jadi ukuran kita. Tapi subhanallah ada musik. Khawatir nanti ditutup, dikunci oleh Allah, harus sudah diselesai. Ya, seperti orang-orang kafir lah ya, mudah kafir. Maka ketika masih muda, masih kecil dosa kita, istighfar itu. Rasulullah aja yang maksud beristighfar. Ya, kata Rasulullah, ini astaghfirullah kulla yaum bis-sab'ina marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah setiap hari itu 100 kali. 100 kali. 70 kali, bis-sab'ina marrah, 70 kali. Bahkan ada hadis yang lain, mi'ati marrah, 100 kali. Ibu berapa kali sehari istighfar? 3 kali aja Pak habis sholat. Padahal dosanya banyak. Rasulullah yang tambah dosa masuk istighfar 100 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Udah Bapak banyak istighfar. Insyaallah dengan memperbanyak istighfar gugur dosanya. Perlahan-lahan gugur dosanya. Bohong kalau kita nggak banyak dosa. Rasulullah yang nggak banyak dosa, maksud yang tidak berdosa, yang suci, istighfar kepada Allah. Kita yang banyak dosa, malas beristighfar kepada Allah. Berbanyak sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, sehingga lisan kita basah. Nah pada saat nanti Munkar Nakir bertanya di alam kubur, walaupun bukan menggunakan bahasa daerah kita, bukan menggunakan bahasa Indonesia, dia menggunakan dengan bahasa Arab, bisa kita jawab. Kenapa kita bisa jawab? Amalan yang membuat kita jawab.
Yang menolong itu adalah amalan kita. Rabbuka, siapa Tuhan? Allahu Rabbi dengan aja. Kenapa? Kan kita selalu zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Basah lisannya selalu zikir untuk Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Maka jadi itu Bapak Saudara yang dirahmati Allah. Orang lalai yang bisa saya sampaikan apa lalainya karena tidak mampu mengendalikan 3 potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah, sehingga hati kita, kalbu kita senantiasa sampai hari ini terus haus dengan ilmu Allah, ya haus dengan agama Allah. Semakin tua semakin haus, ya walaupun bukan untuk kepentingan dunia tapi untuk kepentingan akhirat. Telinga kita semakin haus mendengarkan ayat-ayat Allah, ya mata kita semakin haus untuk membaca ayat Allah. Walaupun baca Qurannya terbata-bata, ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membaca Quran dengan bacaan yang lancar, maka dia akan bersama Jibril di surga. Orang yang baca Quran dengan bacaan terbata-bata, berat di sana, maka dapat 2 pahala. Pahala mau baca Quran, pahala susahnya dia baca Quran, dapat pahala. Insyaallah segalanya bisa. Udah, itu aja deh ya yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lalai, kita istiqomah, kita semangat terus memamurkan masjid Allah.